Utangnya makin besar, diharapkan memang bisa menggeliatkan perekonomian supaya teman-temannya Mas Haryadi pengusaha ini bisa kembali berusaha. Tetapi apakah ini sudah cukup dan sudah bisa membuat pengusaha ini paling tidak bernafas lebih panjang? Mas Haryadi, silakan. Iya, tadi menarik Mas Tuki bilang apa? Stres test gitu ya. Kalau kita mah udah stres beneran. Udah nggak pakai tes lagi. Bukan dites, udah stres beneran. Jadi nggak perlu dites. Mau dites. Nah, orang stres kok dites itu, jadi nggak nyambung gitu. Jadi kalau dari sisi kondisi yang sekarang ini memang kami juga selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, juga teman-teman dari Kementerian Perekonomian. Memang kita melihat stimulus yang saat ini berjalan itu lebih ke UMKM ya. UMKM itu memang sudah berjalan, dan dengan perbankan, dengan POJK nomor 11 itu juga sudah mulai banyak perkembangan yang kita lihat, karena pihak bank juga berkepentingan. Kalau dia nggak melakukan restructuring, dia sendiri kan pencadangannya juga akan bermasalah. Jadi di situ ada. Tapi yang jadi masalah besar itu kan sebetulnya adalah karena hilangnya demand. Gitu. Demand ini tiba-tiba hilang, dan itu semua sektor mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita mau betul-betul memulihkan kembali ekonomi, itu memang di sisi demand ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi saya kok melihatnya selama pandeminya ini sendiri tidak tertangani dengan baik dan masyarakat itu masih punya kekhawatiran yang tinggi, ini kan akan jadi masalah terus gitu. Jadi kalau kita melihat beberapa contoh negara-negara yang sudah dalam tanda petik ya, selain Cina ya, itu kan seperti peers kita Thailand dan Vietnam udah melakukan itu karena dia dari awal penanganan pandeminya itu cukup baik. Nah, kita ini jadi kita harus, kalau saya tidak hilang fokus lah. Problemnya di situ kok. Mau stimulus berapa aja selama masyarakatnya itu selalu menjadi takut dan ditakut-takuti juga ya, karena memang terus kan beritanya begitu terus, itu kan susah Mbak. Apalagi kalau yang misalnya sektor di tempat saya nih, pariwisata. Itu berat karena pariwisata itu adalah bisnis yang terkait dengan pergerakan manusia. Nggak ada yang namanya pariwisata diem-dieman gitu ya, nggak mungkin. Pasti itu adalah terjadi pergerakan. Nah, sebetulnya sektor yang lain juga begitu, sangat terkait dengan pergerakan manusia. Jadi ini yang perlu kita lihat. Nah, perkara stimulusnya seperti apa? Yang kita lihat sekarang ini yang dibutuhkan kan stimulus untuk bertahan. Jadi untuk survival mode ya. Jadi untuk bertahan. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah kalau hanya bertahan saja tapi juga tidak dijalankan kegiatan ekonominya juga jadi masalah Mbak. Jadi yang sekarang kami lihat itu even di survival mode-nya juga kita merasanya kurang Mbak. Jadi kayak misalnya ya ini baru aja lah, mudah-mudahan Pak Febri ini benar yang diumumkan oleh Pak Luhut yang kemarin ya, 100 triliun untuk yang non UMKM, non BUMN ya. Mudah-mudahan bisa betul-betul bisa berjalan. Karena kita melihat transmisi dari keputusan sampai itu dieksekusi itu juga panjang gitu loh. Ceritanya panjang. Nah, ini kalau kita panjang terus juga susah. Nah, sekarang ini pada posisinya begini Mbak. Jadi mau tidak mau sekarang sektorial itu ya kita udah bergerak aja deh gitu loh. Peduli amat deh ini pandemi akhirnya gimana. Mengupayakan solusi sendiri-sendiri. Iya, jadi sebetulnya agak sedikit bahaya juga karena kita udah nyerempet pokoknya. Tapi kalau kita bertahan terus ini juga repot gitu loh. Dan fokus kita hari ini juga masalah penambahan utang. Kalau kami bisa memahami, memang kalau memang nggak ada jalan lain, mau nggak mau memang harus dilebarkan. Jadi ya mohon maaf nih kalau teman-teman yang punya pandangan kontra ya terhadap utang, ya memang sekarang jalan keluarnya gimana nih? Memang betul bahwa kita kayak Mas Derajat tadi fokusnya mana sih, dihitung yang bener ya, transparannya itu kita setuju. Boro-boro itu Mas Derajat yang udah diputusin yang nggak jalan-jalan gitu. Ini kan utang utang lebarin utang sekarang, nanti juga kejadiannya tahun depan juga gitu loh. Jadi nggak masalah juga. Jadi menurut saya lebih baik berjaga-jaganya, dan paling penting adalah eksekusinya itu harus bisa menjadi kenyataan. Gitu, gimana Pak Febrio, ternyata walaupun ini sudah digembar-gemborkan, bottleneck-nya ini masih ada dan jangan-jangan kepanjangan sampai tahun depan nggak kelar-kelar nih Pak. Iya, itu yang menjadi concern kami. Kalau kita lihat sampai realisasi semester 1 sampai Juni ya, itu terlihat memang pengeluaran pemerintah lah yang menjadi masalah. Kita sudah menyiapkan anggarannya, kementerian dan non-kementerian itu kurang tepat membelanjakannya. Nah, ini yang harus menjadi evaluasi kita nanti bulan demi bulan ini, bahkan minggu demi minggu kita lihat monepnya ini untuk program pemulihan ekonomi nasional ini, mana yang jalan dorong, mana yang nggak jalan stop, ganti program. Nah, itu yang menjadi
mindset kita sekarang. Mudah-mudahan kita bisa gerak lebih cepat. Untuk penjaminan kredit modal kerja korporasi, Pak Haryadi, itu tadi kan baru tanda tangan ya tadi pagi itu, dan itu memang cukup menggembirakan, Pak. Sekaligus saya laporkan juga ini ke teman-teman sekalian. Tadi itu yang tanda tangan itu berapa belas bank, itu dengan komitmen mereka akan menyalurkan kredit modal kerja untuk korporasi itu sekitar 30 triliun di 2020 saja. Jadi kalau targetnya 100 itu kan sampai akhir tahun 2021. Tapi yang sudah kita dapat komitmennya sejauh ini 30 triliun dan itu baru first round. Nanti ada second round lagi, beberapa bank yang akan tanda tangan PKS dengan lembaga penjaminnya ini LPEI. Harapannya kita bisa lebih banyak ya komitmennya mereka untuk menyalurkan kredit modal kerja yang di atas 10 miliar ini, Pak. Nanti harapannya, karena tujuan kita untuk kredit modal kerja korporasi ini adalah terutama yang padat karya dan juga sektor-sektor yang terdampak sangat dalam. Apa itu ya? Misalnya gampangnya kita bisa lihat salesnya turun lebih dalam daripada 30%. Nah itu memang banyak tuh, Pak, sektor-sektor seperti itu. Manufaktur, sepatu, tekstil itu banyak yang kena kemarin, walaupun sekarang sudah sedikit mulai pulih ya. Tapi kita ingin yang padat karya ini kita berikan support. Kenapa? Karena memang kita ingin membatasi supaya tingkat pengangguran tidak naik terlalu tajam. Kalau naik kan sudah pasti naik. Ini kita memang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tahun ini kita pertumbuhan ekonominya akan sangat terkoreksi dibandingkan sebelumnya biasanya gitu ya. Jadi memang saya sangat setuju dengan assessment Pak Haryadi dan teman-teman tadi. Pemerintah harus gerak cepat. Fokusnya tahun ini adalah dalam 5 bulan ke depan bagaimana membelanjakan apa yang sudah direncanakan ini sehingga dampaknya sebesar-besarnya untuk menghindari pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, dan masyarakat bisa beraktivitas lagi. Walaupun terus terang risikonya ini belum hilang karena COVID-19-nya kan masih ada, sehingga pertumbuhan ekonomi kita nggak akan segera pulih ke 5%. Tahun ini kalau di Q3-nya kita tidak negatif itu sudah bagus. Kalau di Q4-nya kita bisa di atas 2%, 3% itu sudah bagus. Nah itu nanti pelan-pelan kita menyesuaikan. Semoga segera vaksinnya ketemu. Oke. Jadi memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita coba nanti tanya sama Mas Derajat. Sebenarnya kalau dari catatan Mas Derajat juga Mas Luki, di mana sih bottleneck-nya ini sehingga ini bisa dipercepat agar utangnya dan defisitnya ini tidak terus meluas? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.